Kiano sama saya tuh sayang banget sama binatang. Kok Paula baru sekarang ini, dia tuh takut banget sama semua binatang. Dia baru suka sama kucing pas sama. Tapi melihat di sini kan chemistry Kiano dengan Lala kan bisa dibilang netizen bilang gemes banget nih melihatnya. Gimana nih Mas Bayu melihatnya? Memang itu nggak dibuat-buat. Sebenarnya sama aja kayak saya sama Rafathar ya, dulu tuh sering banget orang bilang saya tuh konten sama dia atau nggak apa. Memang saya sama dia dia tuh sebenci itu sama saya sih. Jadi saya juga bingung ketika itu disengaja. Enggak, karena saya juga dari dulu sampai sekarang saya beneran saya dibilang nggak ada settingan tuh memang nggak ada settingan. Dari saya berantem sama Paula pernah di ini semuanya real. Saya tuh semuanya hampir insya Allah ya real. Jadi kalau misalkan dibilang Kiano sama Lala itu juga saya ngeliat kayak misalnya real juga. Jadi real apa adanya. Kalau misalnya itu menyusahkan saya nggak mau. Tapi ketika dia nyambung berdua kok enak yang ngeliatnya. Terus tiba-tiba Lala dites untuk dubbing dan gampang, dia ngulangin gampang. Akhirnya udah saya kepikiran berapa mungkin seminggu setengah 2 minggu sebelum ada postingan Lala yang dubbing tepat saya itu adalah hari kedua saya bilang sama dia besok dubbingnya cobain ya. Jadi memang sedekat itu untuk sedadakan itu. Tapi emang Kiano ini gampang dekat sama orang kayak Lala gitu apa emang agak sulit sih? Kiano itu gampang dekat sama orang, dekat banget sama siapapun ya. Memang saya biasakan seperti itu. Walaupun agak bertentangan dengan kadang-kadang ya sama Paula karena pandemi juga ya. Cuman saya bilang sama dia jangan pernah kita kalah sama pandemi. Saya bilang harusnya pandemi yang tanggung sama kita. Jangan jadi anak kita jadi korban untuk tidak ini. Tapi kita harus menjaga dengan PPKM yang ada. Tapi bukan dengan di rumah. Dia harus bergaul. Yang akhirnya menjadi seperti ini. Saya juga nggak tahu. Mengarahkan Kiano di project ini bisa nggak sih? Jadi gini. Pas lihat awal untuk animasi ini keluar, dia sudah tahu itu Kiano. Itu yang saya bingung. Jadi ini anak memang apa ya? Saya bingung sih bilangnya. Saya juga tidak mau membanggakan banget kayak gimana ya. Pasti semua orang tuh membanggain anaknya. Cuma kok terlalu. Saya juga mau bilang Kiano Lalala ini juga bukan yang nge-branding anak saya. Jadi memang persetujuan mereka semua ini ya yang bilang Kiano memang ada potensi untuk ke arah sana dibandingkan dengan anak-anak lain. Anak lain 2 tahun belum tentu bisa didubbing ini dan dia sudah dikenal orang-orang. Bukan saya yang bilang Pak Kiano ya ininya enggak, karena saya orang paling tidak mau. Saya berapa lumen aja saya baru tahu kasih tahu kalian ya baru sekarang ya. Yang sebenarnya dari pengenalan dulu saya udah membuat tapi saya nggak bilang istilahnya gua ini loh. Saya senang orang belakang. Saya tidak pernah untuk kayak misalnya ada berita saya aja terkadang saya maaf ya nolakin kalian semua untuk wawancara saya karena saya bukan mau mencari panggung itu gitu loh. Yang terkadang juga suka nggak enak gitu sama kalian tapi saya bukan orang seperti itu gitu loh. Saya bukan ada berita ini dia nih saatnya gua ini bisa sama seperti yang tadi dibilang. Nggak semua saya itu ini apalagi dilihat namanya juga Kiano ini mau gede ini enggak. Memang kebetulan aja ini anak 2 tahun kok bisa ngomong selancar ini ya yang orang-orang belum bisa gitu. Potensi Lala yang membuat Mas Bayu ngajak Lala apa sih? Padahal teman-teman artis kan banyak yang punya anak-anak usia Kiano yang maksud sudah ada branding dari ayah ibunya artis. Kenapa Lala gitu Mas Bayu? Bakat itu nggak bisa di ini ya. Bakat itu nggak bisa dilihat dan waktu itu juga kebetulan saja dia itu lagi viral ya waktu itu. Ketemu sama dia juga pas waktu kita konten sama dia ke rumah dia dan memang orangnya sebegitu dekatnya sama orang lain yang baru ketemu dan jadi kan kita sebagai produser sebagai ya sekarang sudah bergerak di produser ya waktu kan beda-beda ya pemain itu gimana caranya menjadikan scene itu bagus buat si director itu membuat satu film bagus buat penonton. Produser beda, produser punya skema yang sangat gede banget. Nah kalau saya melihat Lala itu kalau misalkan kayak maaf ya kayak anak-anak biasa ini mungkin kita belum tahu kelebihan nilai jualnya di mana. Tapi dia punya bahasa baku yang tidak dibuat-buat sama dia. Itu yang lucu dan saya ngelihatnya natural dan saya nggak dibuat-buat sama dia.
Kenapa? Karena dia itu memang diajar sama orang tuanya di rumah dengan bahasa seperti itu. Yang akhirnya kita tahu sebagai produser nilai jualnya ada di situ juga. Yang akhirnya juga pas ketika dia ngelakuin semuanya enak banget jalannya akhirnya. Menjelang Ramadan nggak sudah mengenalkan channel buat puasa gitu nggak sih maksudnya? Dia udah tahu kata-kata puasa tapi belum tahu puasa itu apa kayaknya. Bakal ngajarin besok buat puasa mungkin? Ini gila aja lu. Tapi Ngaco. punya 2 anak itu sekarang gimana sih kesibukan kamu atau gimana? Kesibukannya gitu aja sih kalau saya di rumah. Saya lebih ke anak sama istri aja. Kerja ya nggak, jarang banget kemana-mana. Saya pulang, saya ya kayak sekarang aja. Kemarin saya syuting 2 hari ya untuk film yang saya produserin juga. Itu aja saya di lokasi cuma mikirin, kan ibunya lagi ke Dubai ya, mikirin aduh nangis kayak ini. Beda sih, udah beda sekarang mikirin anak, terus mudah-mudahan dengan nangis. Makanya sekarang tuh habis sekalian tuh saya pengen ngajak dia jalan-jalan. Berkumpul berapa lama sama Ula? Ini Itu lagi katanya balik lagi dengan tadi Kak Bayu bilang catwalk ada ya. balik lagi ke dengan kesenangannya Kak Paula. Nah, itu Arab Fashion Week ya kalau nggak salah. Balik lagi ke model mungkin gimana nih tanggapannya? Apa tuh orang fashion week? Nggak tahu di internet ada. Iya, jadi kayak sih. Iya, lanjut. Iya, dia Fashion Week sekarang udah lama ya. Fashion Week di Dubai itu buat makeover. Jadi kebetulan dia fashion lagi. Nah itu dia fashion lagi yang saya udah lama nggak lihat. Jadi kalau saya tuh ke dia itu selalu bilang, jangan hilangin jati diri kamu yang dulu. Modelnya harus diangkat. Mau itu sebagai yang punya sekolah, mau itu sebagai model tapi juga sudah dibatasi baju apa aja, tapi jangan hilang. Karena bagus banget kamu di situ. Saya sih bilangnya seperti itu sama dia ya. Mau dia punya toko baju atau apa, jangan hilang lah kemodelannya itu. Model dalam arti segi bagus ya. Karena memang dia itu dilihat dari situ. Jadi kalau saya bilang bukannya saya suka atau enggak, saya suka ketika istri saya ngerjain apa yang dia cintai gitu ya. Sebenarnya emang cita-cita saya juga buat ataupun ya harimau. Jadi saya pas ada talent itu langsung ke sana, pengen banget ngerasain. Saya kan punya karakal juga, ternyata memang harus orang yang hobi banget ya. Kalau enggak akan sia-sia aja sih. Seperti saya juga pas pertama punya itu sampai sekarang juga ya tadi dimin juga ya. Dia bilang orang tuh cuman suka awalnya doang, sama seperti mobil kali ya, mobil baru ini. Jadi sekarang saya kalau kalian lihat tuh bukannya saya nggak suka suatu hal yang baru atau nggak ini, akan jadi sama ternyata, akan mau lagi yang aneh lagi setelah itu. Jadi lebih ke arah saya ya, apalagi ada pasangan tuh bilang kalau mobil dibeli nggak dipakai dosa lo katanya. Dia bilang gitu selalu, dosa itu namanya di ini. Ya itu kata-kata sedikit itu saya pikirin tuh, karena dia orang agama. Ya jadi ya, berarti pengusaha dosanya banyak banget dong. Tapi Mas Bayu memang mengajarkan kakak sama adik untuk sayang sama binatang dari kecil ya. Kalau saya Kiano sama saya tuh sayang banget sama binatang. Kalau Paula baru sekarang ini, dia tuh takut banget sama semua binatang. Dia baru suka sama kucing pas sama saya. Dia tuh untuk megang bulu aja nggak bisa. Yang pertama pas Kenzo sama Kiano ngeliat itu ada takutnya atau langsung mau gitu Mas? Takut lah sih, takut. Jadi emang Paula itu pertama kalinya lah suka sama binatangnya sekarang ini. Pegang bulu karena alergi kan? Emang takut sama binatang. Takut dia sama semua binatang dia takut. Orang sukanya Dari yang kucing. kecil sampai yang gede itu. Ada kan orang yang takut banget sama binatang. Enggak, sekarang sukanya gara-gara kucing, gara-gara saya di rumah ada kucing waktu itu. Saya Ada lagi binatang yang suka Paula mungkin. Binatang kayak selain kucing apa mungkin yang suka Paula? sekarang dia lumayan agak suka ya, kayak kelinci, kayak kucing sih dia sekarang lumayan dulu gitu, nggak pernah dia nyentuh. Terus Kiano minta beli kayak baby selling gitu nggak Mas? Mungkin dimulai dari yang kecil gitu. Enggak, karena setelah 6 bulan tuh udah jadi binatang buas sih dia. Jadi saya harus punya kandang yang gede banget ya, sekitar berapa meter waktu itu bilang ya, 200-300, saya lupa ya berapa. Waktu itu nanya sama, saya juga nanya sama Asyar, karena saya cita-cita juga punya itu. Cuman balik lagi, kalau misalkan kita gitu-gitu doang, pasti akan didiemin kok. Ini saya udah ada contoh karakal. Saya jadi kayak, iya ya, orang tuh manusia cuma gini doang sebenarnya. Oke. Mantap bro.